Nah, membaca lewat mata itu pakai yang namanya letter luck tembus ke dalam. Tapi kalau kita menggunakan mata batin, itu nggak perlu pakai mata saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Narin RA bisa kembali membersamai jamaah kajian manajemen Islam di episode 40 kali ini. Di episode kali ini tema kita sangat menarik, yakni tentang manajemen membaca. Salah satu perintah yang pertama-tama datang kepada Rasulullah SAW. Nah, seperti apa? Kita akan belajar langsung dari guru kita, Ustadz Juli Murtado. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sedaya yang dirahmati Allah. Jadi saya berharap khusus untuk di Kafah kami memang tidak manggil yang lain, kecuali seperti beliau yang longgar waktunya, kas kesana kesini, dan semangat untuk meningkatkan kualitas itu sangat tinggi, punya inisiatif untuk adzan dan sebagainya. Ya tak tawari itu barangkali menjadi bagian dari amal soleh kita. Jadi panjenengan kesini itu diniatin golek ilmu yang baik, itu berarti sudah tercatat sebagai amal soleh. Ya. Maka kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang baru ada, yang baru masuk. Hah? Oh iya. Ya, baiklah. Jadi sekali lagi saya mohon untuk ini dijadikan training gratis, training yang menurut saya kita nyiapkannya cukup lama, jadi bongkar sana bongkar sini, untuk menampilkan bagaimana tema-tema itu bisa dipahami, didalami, diyakini, dan dilaksanakan. Nah, tolong di semua unit itu ada upaya untuk bertanggung jawab, melatih, mengkader, membina anak buahnya, baik secara langsung tatap muka, baik secara tidak langsung memberikan dorongan untuk kita ini bisa mengikuti kajian-kajian yang bagus. Misalkan beberapa kajian yang bagus itu perlu di-share, di-subscribe gitu. Ini yang belum subscribe, monggo di-subscribe nanti ya, sehingga bisa menjadi terus-terusan mengingatkan kita. Nah, pada tema kajian kali ini
manajemen membaca. Maca kok dadak diatur di manajemen ini. Nah, padahal maca itu perintah Allah. Bahkan perintah itu ditaruh di wahyu pertama. Itu kalau kita punya jiwa membaca itu ada yang letterlet pakai mata, oh itu jam 2, oh itu tema kajian. Tapi kalau membaca tidak memahami maknanya, yaitu ya sekedar membaca begitu. Tapi kalau membaca yang betul, mata melihat, memahami, meyakini, dan mengambil pembelajaran dari situ, terus kemudian mengantisipasi di dalam kehidupan kita. Nah, membaca lewat mata itu pakai yang namanya letterlet, tembus ke dalam. Tapi kalau kita menggunakan mata batin, itu nggak perlu pakai mata saja, pakai pikiran, pakai apa begitu. Kalau misalkan melihat orang atau ada orang yang suaranya kok beda di telepon begitu, maka bisa aja kita, ibu sedang sakit je, gitu. Iya nah, aku minggu ini gitu. Nah, terus kita misalkan umpamanya Pak Mai terus ke Surabaya, umpamanya, ini contoh gitu. Jadi tidak salah, lewat suara itu juga bisa kita baca ini sedang apa. Ketemu pakai mata. Nah, mata itu memang yang paling menonjol di dalam indera kita, itu mata dan pendengaran. Jadi seperti itu. Nah, kalau mata bisa sampai mata batin. Kalau mata batin itu kelihatan itu orang ini kata piye, anu ini piye, ke depan piye. Nah, Rasulullah itu mata batinnya karena sudah digandeng oleh Allah, walaupun 1000 tahun lebih yang lalu, suatu saat nanti akan ada zaman di mana kebenaran itu dikatakan kebatilan, yang batil dikatakan benar, yang baik dikatakan jelek, yang jelek dikatakan benar. Suatu saat akan ada zaman di mana Quran gak diwaca di pajangan toh, misalnya gitu. Suatu saat akan ada orang membunuh bayinya sendiri dan seterusnya, atau aborsi misalkan seperti itu dan seterusnya. Ini kan sudah banyak yang ini ya. Suatu saat, suatu zaman nanti akan ada orang dimana kalau dia itu menjalankan kebenaran seperti dia memegang bara api. Tapi tetaplah pegang itu, karena itulah yang akan menjamin kita mendapat hadiah terbaik, yaitu surga kal abadi. Orang yang mengharapkan hadiah surga kekal abadi, maka apa syaratnya? Pokoknya semua perbuatan baik, ketaatan dan sebagainya, termasuk belajar dan sebagainya, itu akan membawa kita untuk dekat dapat hadiah surga. Nggak ada itu ranking 1, ranking 2, terus nanti sing sisane nggak dapat, nggak ada. Surga itu seluas langit dan bumi. Sopo sing memenuhi syarat masuk bleng gitu. Sopo sing sirik mati juga dalam keadaan sirik, ya nggak bakalan masuk.
So, keyakinan ini akan ini dalam keadaan susah kayak Bilal dibleke watu, ayo jangan tuhankan Allah gitu. Bleki lagi, umpamanya dibleki lagi gitu ya dia ahad. Sebab dari situlah yang dia nanti akan mendapat surga. Yang Allah itu dunia isine emas kecil mecicil. Tambah lagi emas kecil mecicil. Padahal kalau bumi itu isinya emas gram 1,5 juta, maka hakikatnya itu triliun pengno sampai 10 lebih itu. Triliun nolnya piro itu. Nggak ada batasnya. Tapi Allah kecil. Sedangkan surga oleh Allah yang kita belum pernah melihat, oleh Allah yang menciptakan dia, dikatakan pahala atau hadiah terbaik. Percaya enggak? Nah, kita harus percaya. Untuk itulah kita kejar. Ngejarnya pakai apa? Ya pakai amal-amal soleh kita. Jadi jangan nyekutone, dan kita terus beramal soleh, beriman amal soleh. Nah, belajar itu wajib. Janjane kalau itu diyakini umat Islam semuanya termasuk jenengan, nah belajar itu wajib. Umat Islam itu akan jadi juara di mana-mana. Karena setiap saat dia akan belajar. Padahal kalau belajar terus, ilmunya tambah terus. Kalau ilmunya tambah terus, kunci sukses nggak ilmu. Nah, ilmunya tambah berarti suksesnya nambah nggak? Nambah. Ya. Di bidang ini, bidang ngomong anak, di bidang usaha, di bidang nyampe target dan sebagainya. Jadi seperti itu. Maka kalau orang itu nggak nyampe target atau diem aja atau apa, berarti ilmunya cik kurang itu. Ya. Hanya 2 aja yang membuat kita sukses. Ilmunya bagaimana, yang kedua ikhtiare bagaimana. Ono wong duwe ilmu tinggi tapi nggak usaha, ya jebol. Tidur aja, aku profesor tak tidur aja, ya gak ada gunanya. Ya, jadi seperti itu. Ilmunya harus ditinggi, ikhtiare harus ditinggikan dengan kesungguhan. Ujungnya ikhtiar itu adalah jihad. Buka apa aja ya wes lah. Seperti kita kemarin sama Rizky gitu ke sana. Ya wes pembelajaran ya, nanti apa yang bisa kita ambil. Tidak selalu terus semuanya surga. Kalau di dunia ini nggak selalu. Jadi bisa-bisa kita masuk ke sesuatu yang luar biasa. Kerasnya ancaman bisa nyawa dan sebagainya begitu. Jadi kayak pandemi itu setiap saat kalau tonggo-tonggo gak ono sing wani ancamannya ya nyawa itu kalau nggak berani itu. Tapi sopo sing nulung-nulung gitu kalau kita nggak berani. Ini contoh, ya. Nah, diharapkan membaca yang letterlek tadi itu sudah manfaatnya luar biasa. Oh, misalkan baca ini ya, contohnya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan-jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal, pasrah sama Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan rezekinya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dia kehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ukuran-ukuran. Nek wong usaha ini ya Allah akan membalas ini. Allah bersyukur, kita bersyukur kepada Allah, berjalan dia akan berali. Ukurannya seperti itu. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, Allah itu nggak usah ada-ada. Kalau kita panggil dari jauh gitu, Pak Asa gitu, misalkan sing nyeluk Pak To gitu kan. Kowe kan mesti krungu toh, kayak gitu. Kalau Allah dipanggil dalam hati aja sudah nyambung. Ngerti maksudnya? Dan Allah itu kalau dipanggil sangat senang itu.
Apalagi dipanggil dalam rangka kita berdoa, begitu. Semuanya pasti tahu. Wong kita aja kalau dipanggil pasti anu toh. Gitu loh. Ibu misalkan manggil kita, Pak Tri, misalkan begitu aja dah. Nah Allah ya iya dalam hati aja begitu. Kalau kita berdoa ya Allah berilah kami rezeki yang cukup, berilah kami kesehatan dan sebagainya dan sebagainya. Nek kita percaya janji Allah akan memenuhi doa-doa kita atau diganti dengan yang lebih baik. Oh kita doa ya Allah, muga-muga pemilu nanti saya jadi presiden. Wong ilmunya aja gurung gantuk tiwas dinyek ngalor dinyek kidul kan. Nah, Allah mungkin tidak menjadikan kita jadi presiden, mumet nanti malah aja. Nah, contoh seperti itu. Maka di dalam manajemen membaca the power Iqra, bahwa Iqra itu punya kekuatan dan Iqra itu sudah simbol utama. Yang penting dalam hidup itu kalau memang dilihat itu awalnya memang dari membaca. Karena itu kunci powerful dalam memahami segala sesuatu, secara cepat, jelas dan bermakna, sehingga kita mampu menguasai ilmu, mengambil pembelajaran, mengantisipasi langkah kita agar tidak berkarya yang terbaik dalam kehidupan. Misalkan ada di pantai gitu ya, suatu pantai ada pengumuman, bulan ini bulan resiko tinggi berbahaya, kadang-kadang ombak bisa besar. Elah, gak diwaca dah, utawa diwaca, elah tulisan apa? Terus kita moro-moro ngono kan, baik bau antar begitu, ya amblas kita. Contoh seperti itu je. Ada yang ngeyel kayak gitu, padahal misalkan bulan-bulan ini banyak hiu, hati-hati, jangan sampai kita ke laut gitu loh ya. Atau panggil di pinggir saja gitu, ternyata kita laut, gak ada hiu kok, gak ada hiu, bojok gitu, moro-moro di lep hiu gitu kan. Mati itu, pernah nggak kejadian? Oh pernah itu. Jadi contoh seperti itu. Nah ini karena dia membaca tapi nggak membawa makna, tidak mengambil pembelajaran, tidak mengantisipasi langkah kita. Oh ya wis. Penting itu gitu. Hati-hati kalau di Kuta itu ya, di Bali. Bukan di Bali itu di Puri apa itu yang di tengah laut itu. Tanah laut gitu. Di situ dulu, sekarang kita enggak. Dulu ada tulisan, hati-hati jangan terlalu deket-deket di pojokan begitu karena ular banyak. Aku dhewe ndelok. Ulone ya, kayak tapi neng jero gitu. Neng di bawah batu-batuan itu. Ya jangan deket-deket lah, nanti moro-moro diswer gitu kan ya repot. Contoh seperti itu, ya. Dan jangan ngomong sing macem-macem nanti kesambet kasarnya gitu. Ana wong sing kesambet itu sampai mulai gitu gak iso ngomong blas yo. Nah, contoh seperti itu. Ya mbuh namanya jin itu makhluk Allah. Bisa aja kalau dia tersinggung terus moro-moro nyambet gitu kan. Bisa kan? Ya bisa. Nah, contoh seperti itu. Maka langkah ini agar supaya kita bisa berkarya yang terbaik dalam kehidupan kita. Artinya selamat, dapat pahala, nyaman, nikmat, nggak terjadi kecelakaan dan seterusnya, kan enak gitu ya. Yang di rumah juga bisa begitu dan sebagainya. Ini perlu dikelola ya, agar supaya kita memahami ilmu, ngambil pelajaran, akhirnya cita-cita yang kita harapkan, anak dadi dan sebagainya, usaha bisa berkembang dan sebagainya, kita bisa memberi anak kita makanan yang halal dan sebagainya, cita-cita itu bisa selesai ya. Nah, mari kita ingatkan terus. Kalau itu nggak sampai ke hati, nggak bermain hati, kita ingin merubah, nggak ada niat istilahnya. Hati itu simbolnya niat, simbolnya terbuka, open untuk menerima kebenaran-benaran dengan niat yang sungguh-sungguh kita untuk berubah. Berubah apa? Menjadi yang terbaik. Enak nggak?
Oh enak itu jadi yang terbaik semuanya, jing. Nah, ayo kita cari ya, jadi gitu. Jangan remehkan hati itu. Kalau sudah bermain hati itu enak, gitu, jing. Enak nggak bermain hati ngomong BAT, ya kita ngomong jujur-jujur aja gimana gitu. Misalkan di suami itu jenengan tuh janjiannya ono wong sing ngarani jenengan selingkuh tenanan gak sih ngomongnya gitu ya. Nek gak bermain hati langsung mak plong ya buyar. Akhirnya bisa berujung kepada yang kita tidak harapkan. Nah, sebelum kita meninggal mbok yau kita terus-menerus harus mempersiapkan diri sukses dunia, sukses akhirat. Dunia sukses, akhirat sukses, ya. Keluarga kita sukses, diri kita sukses, masa depan kita bisa sukses, ya kayak gitu, ya. Yuk kita lihat. Jadi sekarang tema ini harus mendorong kita jadi hobi membaca, ya, hobi membaca. Karena membaca itu pintu segala ilmu itu lewat membaca. Membaca yang lengkap, mata kita membaca, dimaknai, kemudian dia jadikan pembelajaran, pikiran kita dan hati kita bisa menerima. Ya, jadi cara membaca yang benar itu sampai kita paham sing diwaca. Dan bisa mengambil pembelajaran. Aku nek ngelanggar itu aku kacau. Misalkan di dalam Quran ya, orang yang gak sholat itu gak bakalan mlebu surga. Itu di Quran loh ya. Sing Quran sing kayak Allah loh. Maka cobalah program sholat itu ditengani. Yang senior-senior merasalah, ayo aku berdakwah kemana sih, gak usah ado-ado kemana-mana. Kemarin saya disuruh ke Purwodadi juga begitu. Gak usah kayak gitu. Ya, yang menjadi tanggung jawab kita lah anak kita, keluarga kita, sama anak buah kita. Jok lali itu tanggung jawab kita, ya. Itu Pak ya. Nek gak iso langsung gitu ya jangan neng kene kayak bisa seperti itu, ya. Atau yang lain, atau kita share dan sebagainya. Jadi membangun kecerdasan, kunci powerful pintu membangun kecerdasan ilmu wawasan agar mudah meningkatkan kualitas kehidupan kita. Membaca. Bayangno kalau yang kita baca itu sing weli-eli, maka sing mlebu eli. Karena itu membaca itu ada yang memang kita sengaja. Nah, oleh Allah itu diberi simbol sampai jenenge ku wis bacaan. Bacaan itu adalah apa? Sesuatu yang kita berulang-ulang senang membaca. Apa itu? Al-Quran. Buku yang terbaik, kitab yang terbaik, tuntunan yang terbaik, Quran itu oleh Allah disebut bukan kitab Jabur atau apa, tapi Al-Quran bacaan. Lah kalau itu ilmu mentok semuanya, resep-resep situ jenengan biasa kulino moco, alhamdulillah. Jadi jangan dibaca Arabnya tok. Dibaca Arabnya tok itu salah enggak? Enggak salah, oleh pahala, setiap huruf dapat pahala, gitu. Iya. Dan nanti dia akan membantu kita di alam kubur maupun di akhirat. Tapi untuk menjadi petunjuk kita ya dibaca maknanya, terjemahannya, maknanya. Gurung paham tanya kepada yang paham. Nah iso maca dhewe, bacalah tafsir-tafsir beberapa itu akan mudah jadi paham gitu loh. Jadi seperti itu. Itulah Allah memotivasi kita. Bacaan terbaik itu nggak ada judulnya kecuali satu yang dijaga oleh Allah sehingga Allah, dan di situ akan terbukti semuanya. Nah Allah membahas tentang waris, memang akan banyak masalah waris. Allah membahas tentang pemimpin itu harus adil, banyak pemimpin yang dunia itu nggak adil. Contoh seperti itu. Karena itu Allah memberi tuntunan. Jadi seperti itu. Banyak orang syirik ya begitu. Dan seterusnya. Nah,
Maka mari kita coba untuk membaca itu yang baik-baik. Berarti kalau di itu baca apa, tentang motivasi apa. Nah, apakah membaca itu hanya lewat mata? Memang mayoritas pakai mata, karena itu mudah sekali dipahami. Ya, mudah sekali dipahami. Sebab kalau mendengar itu kudu ono suworo. Kalau membaca itu apapun yang kita lihat ada membaca. Jadi kita bisa baca orang, baca ini. Jadi mata kita ini wis koyo potret gitu. Kalau misalnya kita ndelok warna itu pakaianku kok bagus, ternyata nek hijau musuh kuning itu cukup bagus, nek hijau musuh gini bagus, kata oma kok apa sih, kok apa ya, so nggak omah ya kayak gitu misalkan. Oh gini, kalau begini pot ini ternyata bagus ya, oh ini dikasih begini ternyata bagus, dan sebagai potret ceprot, hanya kita bisa kreatif. Itu ya juga bisa. Nah, contoh ini ya kan sudah berulang-ulang. Tapi dia tidak membaca, kan gitu tak? Jeta, wong bersihkan satu kok ubah dan sebagainya. Nah, nggak membaca dia, kok bisa ubah dewe. Dia nggak baca itu, matanya melihat tak? Deh, iki kok bisa ubah dewe piye iki? Aku wong desa ya gak iso. Mbok yo takok nang burine, ngono lho maksude. Mbak iki kok ubah dhewe apa? Maklum ya aku wong desa jujur ngono ya toh. Mak, Bapak, itu di sananya ada otomatis, Pak. Begitu ada sensor gitu, begitu kita deket langsung menggerakkan itu. Oh, ngono ya. Makanya kok aku deket kok ubah dhewe. Maka dia nggak akan benjut seperti ini, ya. Nah, karena dia itu nggak membaca, ya. Kok aneh, itulah yang maksudnya. Misalnya contohnya kita dua anak, moro-moro mulai kok nuangis ngro-ngro gitu, iya toh. Nah, ini kenapa ya? Tumben nangis. Biasanya anak itu mulai sekolah mesti cetul-cetul gitu. Berarti ada yang sakit atau dikeprui uang. Itu loh, dikeprui koncone sing gede dan sebagainya kan ada ya. Atau dibully. Lah kita harus tahu dong, bela ben gak gitu loh. Ya itu namanya membaca. Memahami sesuatu keadaan, baik tulisan maupun semua segala sesuatu. Itu ya pengertian membaca itu. Nah, kalau baca itu gak dimaknai, misalkan ada anak kita datang gitu ya, ini tumben biasanya si anakku nek teko mesti undang golek maembu luwe misalnya ke sekolah gitu. Ini kok nangis guguk sana sini tuh apa gitu ah. Bacaan itu ojo jarno lah gitu ya, sama seperti kayak tempo hari kita cerita toh ya, anak gadisnya itu setiap minggu gonta-ganti sing marani toh, ono sing pakai Mercy, ono sing pakai ya Oppo, ono sing pakai gitu, nggak taunya nggak sampai beberapa bulan celakaan dia itu kan. Nah, karena dia nggak baca, malah bacanya salah. Bangga cerita tanggoku, wis wah anakku luar biasa. Tiap minggu gonta-ganti suge-suge kabeh gitu, contohnya gitu ya. Konyol kan gitu kan. Nah, kalau hatinya kotor, yang dibaca kotor itu. Nah, maka husnudon, ilmu yang kemarin disampaikan harus bagus. Maka ilmunya yang tinggi disertai pikiran yang positif dan baik begitu. Nah, enggak misalnya kita petuk jenengan gitu misalkan ya, atau petuk cat gitu, moro aku mulai siap guyu gitu ya, petuk itu moro melengos gitu, kurang ajar ya asa gitu ya gitu ya. Nek pikiran negatif, nek pikiran positif enggak, ki tumben biasanya dia ya mesti mantuk pada mantuk itu tumben gitu. Ternyata mungkin pikirannya lagi judek, anaknya dapat berita barusan telepon, anaknya misalkan sakit misalnya gitu loh ya. Gitu. Ini cara membacanya seperti itu, harus dimaknai untuk menjadikan pembelajaran. Ini kenapa sih? Ini kenapa sih? Ini kenapa sih? Aku dhisik pernah punya anak buah, ya, kena paku itu. Tapi dia nggak gugu diomongi. Iki wis ojo kena bahasa atau apa, aku ndang ngene dokter kesuwen.
gak dibawa 3 hari 4 hari nang dokter, keburu wabu. Wabu wis ndadi akhirnya sampai dia meninggal. Tetanus. Lho kejadian, wis gak tak sebut nih wong ya. Anak buah di 2 kelinci gitu, nggih. Wong senior gitu. Tapi ya memang ya mungkin apa wis takdir ya, tapi dia tidak membaca, nggih. Bahwa tetanus itu kalau nggak hati-hati, nggak di rumah dan sebagainya bisa itu gitu. Nah itulah yang kita lihat ya. Maka kita break dulu, monggo. Baik pemirsa, jadi tadi kita udah menyimak ya bahwa membaca itu harus dimaknai. Jadi jangan membaca dan ditelan mentah-mentah, tapi juga harus digali maknanya itu apa. Jadi membaca bukan hanya yang tersurat tapi juga yang tersirat. Kita akan memperdalam kembali tentang membaca ini, tapi kita harus jeda dulu untuk iklan pariwara berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Assalamualaikum, selamat datang di kios Kafah. Ada yang bisa kami bantu Kak? Oh iya Mbak, aku mau cari oleh-oleh khas Pati ada? Ada Kak, kios Kafah menyediakan berbagai macam oleh-oleh khas Pati dan sekitarnya. Silakan Kak. Oke. Kamu lagi cari oleh-oleh khas Pati dan bingung mau beli di mana? Yuk, datang langsung ke kios Kafah Pati. Menyediakan oleh-oleh sedulur Pati yang produk-produknya fresh dan diproduksi langsung oleh berbagai UMKM yang ada di Kabupaten Pati. Kios Kafah juga menyediakan perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas. Mau cari perlengkapan serta oleh-oleh haji dan umroh? Ada. Mau cari perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Kios Kafah ada di Kompleks Gedung Haji Pati, tepatnya di depan Rumah Sakit KSH. Buka setiap hari, mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Kios Kafah, lebih murah, lebih berkah. Enggak Kak? Iya. Oke. Terima kasih atas kunjungannya, semoga berkah. Mari Mbak. Iya.
Baik pemirsa, kita masih dengan manajemen Islam dengan tema kita manajemen membaca. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa membaca itu ternyata luas sekali ya, bukan hanya membaca huruf, tapi kita juga harus bisa memaknai arti dari bacaan tersebut. Nah, mari kita lanjutkan lagi kajian kita dengan Ustadz Juli Murtado. Monggo, jadi kita lanjutkan ini ya. Kita lanjutkan kisah penebang kayu. Ini dia nggak membaca, ruwajin ini setengah mati, ketiprut dan sebagainya. Ya. Pernah lihat ini nggak? Pernah diputar di sini? Belum Pak, baru pertama. Saudagar itu pun menerima pemuda tersebut sebagai pekerjanya dengan upah yang memuaskan. Apalagi ketika pemuda itu tahu bahwa tempat kerja yang sangat dekat dengan rumahnya. Pemuda itu pun akhirnya mulai bekerja. Dia diberikan sebilah kapak dan diarahkan ke area hutan tempat dia akan menebang kayu. Pada hari pertamanya, dia berhasil menebang. Dia membawa pulang 21 batang pohon yang luar biasa besar. Wah, yang sungguh luar biasa. 21 pohon dalam sehari itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Nah, ini kita cerita ya, tadi kisah nyata. Orang tidak pandai membaca. Pokoknya dia rajin, pakai otot tapi nggak pakai pikiran. Makin rajin kok makin sithik. Padahal dia usahanya makin keras. Nah, bose bisa membaca. Iki nek ndelok wonge kok rajin, nggak mungkin males, ya toh. Ketoke malah tambah rajin kok hasilnya sithik. Bose bertanggung jawab. Bos itu harus bertanggung jawab kepada anak buahnya yang nggak mencapai, itu harus bertanggung jawab. Paling tidak memberikan masukan atau arahan. Jadi seperti itu, bukan jangan dibiarin. Coba lihat kapaknya. Kok apake wis ketul. Semula loandep iki kapake ketul. Lah tambah mbok gawe tambah kuwetul, sukne hasilnya tambah sithik. Bisa membaca agak jauh, ngerti ya? Nek ndelok 21, 17, 10 sesuk kowe tambah rajin sak pol-pole, hasilmu tambah sithik. Apa? Kapakmu tambah kedul. Jadi orang membaca itu begitu, mencari sebabnya membaca. Ki apa? Oh iya wong iki rajin, berarti yang rajinnya wis bener, tapi alatnya yang kurang benar. Begitu diasah, ngasah itu podo karo golek ilmu sebetulnya. Maka coba di masing-masing mbok yo sing tenanan ngamati. Ya, ada orang yang nggak seneng ilmu itu pokoknya nanti harus diatur itu. Ya, Pak Main ya, harus diatur pada saat yang seperti ini itu coba diganti atau digilir itu. Nek wong gak seneng ilmu malah engko alasan tok ae iki aja bongkaran ono apa. Dasare gak pengen golek ilmu. Dan gak akan berkembang begitu itu, nggih. Nah, aku bisa melihat itu gampang orang itu. Ndelok aja wacane ngene, carane ngene, gampang itu melihat orang itu. Bahkan aku mlebu pabrik itu aja. Iki bose watake paling kaya ngene. Ndelok wonge celedekan dan sebagainya. Ini sebentar lagi mau bangkrut itu. Dan saya dari 10 itu mungkin 8 bener itu. Itu loh daya baca. Yang hebat lagi kan contohnya kalau kita masih biasa-biasa. Nabi Khidir ndelok ini langsung bolong ipot. Nabi Musa sing hebat kaya ngono. Wis seorang nabi baru petuk Nabi Khidir sudah dibaca oleh Nabi Khidir. Kowe nggak bakalan kuat melok aku. Loh, ya toh? Terbukti nggak itu? Dia nggak kuat. Terbukti karena daya bacanya luar biasa. Ini basiro. Maka dengan kita banyak belajar, banyak kesini, banyak membaca dan sebagainya, ibarat cahaya makin luas cetok welo-welo, tapi ada cahaya di atas cahaya basiro kita yang kita bisa melihat. Bukan bendawi tapi maknawi, begitu, ya. Jadi ketok sebenarnya orang mau berkembang atau tidak, mau nanti kayak apa itu ketok banget, ya. Orang itu kayak gitu tuh ketok banget. Nah, karena itu mari kita latih untuk membaca
Sebab dari situ kita bisa berubah. Iki lho, misalnya bojo nyun jauh ya, ibu-ibu ya, punya bojo ya, umpamane ya suatu saat iki gak ono omongan sama sekali, kok moro-moro mulai jam 2 atau jam 3 terus gitu. Ya, sudah 2 kali 3 kali, ya ojo langsung mbok amuk. Ya. Mas, tumben begitu Mas, nopo? Saiki kan banyak gini-gini. Kemarin saya deket tonggo, ono ceritanya ternyata dia dugem pada kamu kayak. Ternyata dia diturunkan jabatannya karena dia itu melakukan banyak kesalahan, dia stres, gajinya itu kurangnya banyak, tapi gak wani mbek bojone. Stresnya itu larinya nang dugem. Lah kalau ngomongnya enak kan dia terus terang begitu, ayo wis Pak, wis tak support Pak, sabar, sunah aja salah-salah gitu. Ya wis lah. Bagi bojo yang mensupport dia itu di saat-saat susah, Siti Khadijah itu sangat mensupport ya. Jadi seperti itu. Kowe cek lara ngono misalnya cek itu ya aja ngoyo-ngoyo sing Pak Pur ya. Jadi gitu ya disupport ngono lho ya. Jadi atasannya harus mensupport seperti itu. Ya contohnya seperti itu. Pak Di pokoknya aja ngoyo sik ya ngono. Tapi ya belajar Pak Di ya. Gelembuk ono mosok gak iso. Contohnya gitu. Ini contohnya begitu banyaknya. Lah daya baca yang luar biasa itu sangat memudahkan kita dalam mengatur kehidupan kita. Nggih. Ngerti nek bojo kita ini sholat apik, nggak mungkin lah dia gitu, tapi karena memang lagi stres Mbak Lia ya akhirnya larinya ke dugem. Wong menungso itu ya tidak semua sempurna, tapi dengan kesabaran kita akhirnya ya wis tak support wis, ayolah wis gampang lah gitu ya, langsung dia semangat nah terus langsung jadi baik dan sebagainya. Jadi itu apa maksud saya? Membaca itu pintu ilmu masuk terus dan habis itu kita manai, kita jadikan pembelajaran, kemudian kita jadikan antisipasi dalam kehidupan kita. Itulah makna betapa membaca itu pintu gerbang ilmu ya. Kalau kita ambil maknanya dan untuk dijadikan keimanan mengantisipasinya, maka di mana-mana kita akan dapat. Kowe apa loro kowe? Ya coba diginikan. Wis apa nek abang-abang kita ngomong masalah ini dan seterusnya. Ya apa gitu dia baca kok tumben biasanya gak nanti petuk materi ya. Kok riwa-riwi terus, kadang riwa-riwi terus ya. Coba diceluk. Nah, timbul akar bisa membantu Pak Tri. Jadi kasusnya dulu begitu Pak Tri. Contoh begitu. Jadi jiwa yang kokoh, yang besar itu diawali keilmuan yang tinggi. Dan keilmuan tinggi itu pintunya apa? Pintunya hobi membaca tuntunan terbaik, membaca itu gitu loh. Penting itu. Wong gak hobi membaca, orang Indonesia itu gak hobi membaca. Ya. Baca apa saja itu akhirnya maknanya jadi tipis begitu ada tik gampang konslet, begitu ada tik ada gampang konslet, tik nggak ngerti nek wong cerai itu membangun suatu image anaknya nanti dia gampang cerai seperti itu contoh gitu. Nah maka hati-hati di dalam membangun sesuatu. Nah ini perintah Allah maknanya melihat, membaca, memahami makna isi yang tertulis maupun yang terbaca oleh mata kita dan mata batin kita untuk mengambil pembelajaran serta mengantisipasinya dalam mengelola kehidupan sehari-hari. Jadi begitu ya. Maka salah satu perintah di awal-awal wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Contoh begitu. Ya. Bacalah. Maka kalau kita membaca sebaiknya itu kita mengatasnamakan Allah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Contoh ini ya. Innalladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur
Sungguh lho wong kabeh wae sing seneng membaca kitab Allah Al-Qur'an, baik letterleknya Arabnya maupun membaca maknanya. Kalau membaca itu harus sampai maknanya. Percuma matur sembah nuwun ya gitu-gitu kayak gitu ya. Tapi nggak diambil maknanya. Tapi kalau orang ngambil maknanya, oh iya ya, apik ya kafai kono tulisannya ngono. Ono di GP juga ada ya tulisannya. Matur sembah nuwun, semua berkah selalu, ada nggak? Hah? Di gerbang pulang keluar, masuk dikasih gitu ya. Kalau di situ ada nggak? Ada ya. Di Kafah Ahmad ada ya. Ada ya Kafah Ahmad ya. Tulisan matur suwun gitu ya. Ada. Kan nanti mau jawab. Ada enggak? Ini ada Pak. Sini. Nah, jadi seperti itu. Oh, di sini aja ada kok ya kan. Nah, ya kan. Nah, jadi seperti itu. Nggih. Sapa wong sing baca dengan maknanya Quran, ini simbol membaca, memahami tuntunan terbaik, resep-resep terbaik, kunci-kunci sukses terbaik, yaitu Al-Quran. Menegakkan sholat itu simbol habluminan nas, habluminallah, hubungan dengan Allah, simbol terbaiknya sholat. Dan menginfakkan sebagian rezeki, infak sedekah, memberi kepada sesama manusia, itu simbol habluminan. Nah, simbol terbaiknya kepada orang itu memberi nasihat, memberi pertolongan, memberi materi, memberi keringanan, memberi kemudahan dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah paham resep-resep jitu terbaik, hubungan dengan Allah terbaik, hubungan dengan manusia disimbolkan yaitu kita melakukan yang terbaik, yaitu sedekah, infak, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Ini janji Allah enggak ini? Janji Allah. Semua pernyataan ini dari Allah, bukan sing gawe Muhammad. Karena semua pernyataan dari Allah, Allah bertanggung jawab dengan semua pernyataannya. La tukhliful mi'ad, janji Allah. Gitu loh ya. Nah, maka tiga ini membuat kita ini dagang be Allah itu nggak pernah rugi. Nah, usaha menguntungkan terus, akhirnya berkembang, ngerumat anak jadi orang baik dan sebagainya. Bikin keluarga begitu, dengan lingkungan kita membina jadi baik dan seterusnya. Ngerti ya? Nggak pernah rugi, gitu loh Pak. Cutel dan sebagainya, terus moro-moro omah kobong dan sebagainya pokoknya. Nah, ini contohnya di antara ini banyak sekali ya. Yang melihat tanda kebenaran tidak beriman, sehingga apabila mereka datang bertamu, ini adalah tiada lain hanya dongengan. Bagi orang kafir, semua yang baik-baik itu hati mereka tertutup. Maka hati-hati kalau kita membaca nggak ngerti maknanya, kita ngaji gitu kayak gak durungokne mlebu kuping ini terus nggak bermakna, nggak nyantol belas. Hati-hati, boleh jadi hati kita tertutup. Wong tuntunan yang terbaik Al-Quran aja malah diarani dongengan orang-orang yang terdahulu, kan nggak bener toh ya. Jadi gitu, ada orang sing justru rumoso itu kitab, muter-muter doakik-dakik padahal bukan kitab, itu bukan dari Allah. Mereka berdusta. Itu nyun sewu, orang-orang yang non muslim kadang-kadang sering ngomong ketokin doakik-dakik padahal itu enggak. Oh, itu trinitas misalnya seperti itu kan. Padahal Allah nggak nyebut ngono. Contohnya seperti itu, titik-titik anak Tuhan itu kan. Allah pernah nyebutkan enggak gitu. Tapi ngedowo bos di mana-mana. Itulah pertanda mereka hatinya tertutup. Itu oleh Allah tidak nih. Kalau kita membaca Quran, mohonlah perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena Quran itu begitu mulianya. Kalau kita nggak membaca itu, boleh jadi kita membaca maknanya itu bisa salah pengertian.
Kalau kita sudah membaca itu, insya Allah andai kan nggak ngerti, ya wis nggak ngerti, kita tanya kepada orang yang ngerti. Tapi kalau kita ini nggak membaca begitu, boleh jadi kita ini salah, ilmu ini kurang, memahaminya jadi salah. Ayo setiap ada orang kemana-mana bunuhlah itu, setiap ketemu orang kafir bunuhlah itu. Setiap kan ada di Quran itu. Padahal konteks sebelumnya orang yang menyerang kita kalau dalam keadaan perang, gitu ya. Kalau dalam keadaan perang dia menyerang desa, ya kita harus lawan, bunuh itu seagak-agak kan gitu kan. Kalau enggak ya jenengan yang kebunuh gitu. Nah, bukan berarti kalau ini dipotong, ayat itu dipotong, wih pokoknya setiap ketemu orang kafir bunuhlah itu. Wah ya ini pokoknya kafir bunuh aja. Enggak bener itu. Nah, maka salah satu mengunci biar kita enggak tersesat memahami, bacalah ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi gitu. Ini termasuk ini kalau ada begini nih berarti sholat malam itu begitu dimuliakannya oleh Allah, sehingga seakan-akan hijab antara kita dan Allah itu nggak ada, doanya langsung tembus. Nah ini dalam artian baca ayat pada sholat malam, pada dalam keadaan bersujud itu boleh, bersujud itu ndongakne anak kita dan sebagainya boleh. Ya, sifatnya sunnah. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini banyak ya. Nah, contohnya ini. Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk kebajikan sedang kamu sendiri merugikan dirimu sendiri padahal kamu membaca kita? Nah, contohnya seperti itu. Tidak kamu mengerti. Ini pertanda kadang-kadang kita pengen menuntut orang lain itu baik, istri kita atau suami kita atau anak kita baik. Jangan ngerokok itu bahaya, nanti sakit dan sebagainya. Betul bu saja kena. Ya buyar gitu ya. Jadi begitu. Agar berwibawa ya kalau kita ngomong jangan korupsi ya kita jangan korupsi, kita jangan ngerokok ya jangan ngerokok. Ya, jadi seperti itu. Contoh seperti itu ya. Nah, ini dalam hadisnya sapa sing maca Quran sungguhnya dia akan datang di hari kiamat dalam memberi syafaat. Ya, orang yang membaca, mempelajari dan mengamalkannya, bukan hanya membaca dalam artian letterlek, yaitu sudah dapat pahala. Tapi kalau sudah membaca maknanya akan menjadi petunjuk di dalam hatinya. Ya. Nah, kalau yang belum pernah khatam moco terjemahan di bahasa oleh Kemenang, cobalah khatamkan itu. Ya. Itu. Sekarang kalau di mobil-mobil itu ya kalau ada salah satunya ada di flash disk itu murotal sama terjemahannya, jadi ada di tempat kita nih kalau mau sehingga kemana-mana kita ini nggak bosen karena membaca sambil itu. Biasanya nggak selamat tur nggak ininya. Nah sekarang ini kita kembali ke atas untuk mempertajam mengenai ini ya. Mari kita biasakan membaca, memahami, memaknai dan sebagainya. Satu, kekuasaan Allah itu maha segalanya. Allah itu maha baik, maha segalanya. Ujungnya Allah yang diselimuti, karakter yang paling diselimuti Allah, yang dibanggakan Allah. Ujung-ujungnya Allah maha segalanya itu adalah Rahmanur Rahim, alimul ghaibi wasadah. Dia paham sekali yang cetha-wela-wela maupun yang tidak, termasuk hati kita. Huwa Rahmanur Rahim. Dia itu sangat pengasih penyayang, sehingga memberikan petunjuk itu ngene-ngene, oh nek ngene-ngene gue akan beruntung, akan sukses, akan bahagia, akan dapat ini. Ojo ngene-ngene, nek ngene aku ndak akan dapat celaka, dapat azab, dapat ini, masuk neraka. Oh ngene-ngene, oh ngene-ngene, oh ngono-ngono, ojo ngono-ngono, ojo ngene, ojo ngono. Di Quran itu berkali-kali. Kebangetan kalau kita wis maca Quran tapi terus mengabaikan itu. Itu sampai berebes kalau kita tahu kok ngene-ngene lah kita baca. Ini Allah maha segalanya, karena ingin membimbing hamba-hambanya ben dia itu masuk surga
dengan kasih sayangnya dieleni dengan berkali-kali. Ojo sirik, ojo sirik, ojo sirik. Semua di luar Allah itu, di luar aku Allah itu, enggak satu butir aja gak ngerti. Apalagi satu kurma gitu. Apalagi satu roti isi selai kurma gitu. Gak bisa. Ya bisa, tapi bahan-bahannya kan bukan diciptakan dia kan gitu kan. Ya contohnya gitu. Yang kedua, kekuatan manfaat tuntunan Allah. Cobalah hargai tuntunan Allah itu, Quran sama As-Sunnah dan seterusnya. Hargailah itu, bahwa manfaatnya luar biasa. Jadi, tingkat kualitas hidup kita, cobalah sering mengecek. Kita ini hobi baca enggak? Kita ini sudah benar enggak? Kita ini sudah sering begini enggak? Kita sudah berusaha untuk golek ilmu enggak? Dan seterusnya, dan seterusnya. Tingkat kualitas sholat kita coba cekkan, tingkat kualitas akhlak kita coba cekkan. Apa kita termasuk malas, tingkat ikhtiar kita, usaha kita mau apa etok-etokan dan sebagainya, atau fisik tok tapi kurang mikir dan sebagainya. Kualitas kinerja pekerjaan kita coba cekkan. Si api enggak? Nah caranya harus berdasarkan kuantitas analisa data atau dari pengamatan pimpinannya. Dan ini saja ini kerjanya sing apik neng ndi, sing kurang neng ndi. Nah gitulah. Kalau berupa bisnis, coba cek usaha bisnis kita bagaimana keuntungannya. Oh, banyak utangnya di sana di sini. Beban-beban kita ke bank bagaimana? Piutang pelanggan bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu harus kita cek, kita baca maksudnya. Tentu itu dengan data-data. Maka dalam manajemen ada istilah decision support system. Ya kita sama Pak Rozi kita harus tingkatkan ya nanti ya ke semua detail-detail yang menjadi titik poin penting pembiayaan itu harus dianalisa ya. Sehingga teman-teman jadi tahu, jadi lihat posisi kita ini jauh-jauh mana. Kualitas hubungan dengan lingkungan kita, dengan teman kita, dengan saudara-saudara kita dan sebagainya. Kualitas dengan anak buah kita atau anak kita. Ya. Kita harus cek itu kayak apa. Kita sudah membimbing dia enggak? Kita sudah mengarahkan dia enggak? Kita sudah mengimbangkan dia apa? Dicolnya aja sakarepe begitu anak tersesat terus akhirnya kita pecat dan sebagainya. Enggak boleh gitu. Kita harus adakan pembinaan kondisi persaingan bisnis kita, perubahan harga dan kondisi kualitas keluarga kita. Coba cek anak kita ini apa kurangnya, anak kita yang itu apa kurangannya. Kita bimbing sini, kita bimbing itu dan sebagainya. Nah, kita sendiri apa kekurangannya. Ayo kita begini dan sebagainya sehingga menjadi keluarga yang sakinah, yang sukses ya. Kualitas perbaikan hidup kita ini penting. Kita ini janjiannya setahun tuh iso apa, tambahannya pinter apa tetap aja, atau tambah bodoh, atau tambah malas, atau tambah apa, itu perlu ya, kita perlu baca itu. Jadi seperti itu. Nah, memanfaat membaca nomor satu itu pintu masuk. Membaca itu pintu masuk paling cepat untuk mengetahui atau memahami ilmu. Padahal ilmu itu hubungannya dengan sukses. Makin banyak ilmunya, makin sukseslah dia. Segala hal sehingga kita mudah untuk mengatur kualitas hidup kita. Ini yang nomor satu manfaatnya. Jadi pintu masuk. Maka orang yang nggak senang membaca secara tersurat, secara tersirat, membaca tuntunan-tuntunan yang terbaik dan sebagainya, membaca data-data ini aja nih wis piye dan sebagainya, maka dia itu seperti kehilangan speedometer. Ya, kita harus tekan di itu. Kalau cara kita pakai Google Map itu kita kehilangan arah Google Map. Lagi tekan di loh lah, ternyata malah ngedoh dari Surabaya misalnya begitu. Jadi karena salah arah kita ini, karena nggak membaca seperti yang kita harapkan. Kemudian kecerdasan dan wawasan dan visi kita akan meningkat. Jadi membaca itu menambah kecerdasan. Karena dia ngemakni mikir, memanggil maknanya. Dan lama-lama kalau dia hobi akan menambah kecerdasan dan wawasan. Dan visi kita, cita-cita kita akan cepat meningkat. Kita mesti harus punya cita-cita, gitu loh ya. Nah, mempertajam daya ingat, menghindari Alzheimer. Jadi kalau kita ini gampang pelupa apa gitu ya, berarti daya baca kita kurang sehingga ini makanya orang yang senang baca Quran biasanya daya ingatnya tinggi.
tinggi. Contoh seperti itu. Jadi menyuburkan keimanan, rasa syukur, semua perilaku akhlak kita disuburkan gara-gara kita tahu bahwa ini semuanya akan membawa kebaikan. Kan gitu kan tuntunannya kan dia sudah baca. Kemampuan problem solving kita akan meningkat. Kenapa? Karena kita membaca data, membaca fenomena, menjadi SWOT itu ya, strong kekuatan kita, kelemahan kita, weakness kita, kesempatan kita, hambatan-hambatan kita baca, sehingga kita cari problem solvingnya akan lebih mudah. Kemudian orang yang senang membaca berarti dia senang berbicara, wes toh. Nah orang berbicara itu mau pas-pasan itu berarti dia kurang ilmunya, kurang daya bacanya. Jadi sing diomong apa bingung deh, ya. Isbar gitu. Maka pandailah kita membaca banyak hal sehingga kita punya kemampuan berbicara, negosiasi dengan meningkat. Jadi misalnya ada alasan nih, oh gunamu murah misalnya gitu ya. Kalian nopo? Oh itu tepung, memang tepung itu memang kualitasnya lebih jelek dibandingkan kualitas kita. Ya ono rego, ono inilah bedanya nggak banyak. Tapi akan kita kasih diskon dan sebagainya. Nek wong di dalam sales kalau pinter itu dia pinter beralasan yang masuk akal sehingga orang jadi manduk-manduk. Oh jenengan kapan regone iku sakmono kuwi? 1 bulan lalu loh, 1 bulan lalu pancen murah. Kita ke waktu itu kita regone luwih murah kalian jenengan. Dhisik pas waktu kuwi ojo mbujuk ya tapi ya. Pas mbujuk kuwi aku iso 9, Pak. Jenengan waktu itu ngomong ngendikan 10. Nek saiki coba telepon jenengan nek iso kon telepone ngono regane pira. Jek telepon lagi regane 11. Nah, toh kita masih 10,5. Jadi lebih murah kita. Oh iya nggih. Sikat Pak barangnya Pak Arif ya kan, barangnya gitu dan seterusnya. Jadi gitu, ya. Kemampuan membicara negosiasi berarti ini sangat sinkron dengan kemampuan hobi kita membaca berbagai ilmu dan fenomena termasuk perubahan pasar. Ya. Nah kemudian mudah meraih sukses dalam semua aspek kehidupan, mudah. Kenapa? Karena ilmunya akan meningkat. Ini ya kan, ilmunya akan meningkat. Ya. Jadi mengatur kualitas hidup kita jadi bagus. Mudah menjadi insan yang baik, kredibel, serta menjadi ulama yang mulia dan rahmatal lil alamin. Jadi manfaatnya banyak. Karena itu hobilah membaca satu-satu dan seterusnya. Jadi, saya kira demikian. Monggo yang tadi ada menanyakan silakan. Kita sudah berakhir ini, ya. Monggo. Oke, baik. Ini ada jemaah yang mau bertanya, silakan. Pak. Ayo. Lady first. Lady first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustaz. Perkenalkan saya Zainul dari Pati Ustaz. Ustaz, menurut saya bagaimana sih kiat-kiat kita agar menajamkan insting kita biar kita bisa bersiro, biar kita bisa melihat pandai membaca situasi serta karakter seseorang. Saya berikan 2 contoh kasus ya Ustaz ya. Misal katakanlah ada pelanggan saya yang pengen minta tempo gitu, dan beliau itu tidak pernah minta tempo. Nah, kita membaca karakter seseorang itu, oh ternyata orang ini baik atau kurang baik itu gimana. Terus yang kedua Ustaz ya, kalau istri kita ditawari makan itu mintanya terserah itu, terus kita sih dihadapkan ke situasi kayak gitu tuh, jawabannya seperti apa Ustaz? Oke. Langsung Mbak Pipit. Waalaikumsalam. Mbak Pipit. Nanti dijawab Mbak Pipit itu caranya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Juli, ayat yang pertama kali turun adalah perintah membaca. Tapi kenapa umat Islam kenyataannya sekarang banyak yang buta huruf dan tertinggal dibanding orang Barat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah umat Islam ini memang makin lama kok terasa makin terpuruk. Karena apa? Justru nggak suka membaca.
nggak suka golek ilmu. Berarti cara dakwah kita atau contoh orang tua kita atau contoh negara kita itu kurang mendorong membuat suatu situasi atau dorongan-dorongan motivasi agar orang itu senang membaca, senang golek ilmu, dan akhirnya menjadi orang yang lebih berkualitas. Maka cara dakwah yang seperti ini harapannya satu persatu dioncai masuk ke pikiran kita dan batin kita, gitu ya. Nah, mereka begitu, tapi mereka sebaliknya agamanya makin jauh sekarang, ya. Karena dia hanya membaca isinya ubud dunia toh, ya, teknologi dan sebagainya. Tapi terhadap Allah malah bingung. Maka di sana banyak masuk Islam. Maka kalau bisa kita sesuai dengan tuntunannya, kita belajar dunia juga kita pelajari, masalah akhirat kita pelajari. Dan itu gabungannya ada di agama Islam. Cuma teknis-teknisnya ya harus belajar sendiri urusan dunia. Misalnya pengen gaya roti, pengen gaya apa, pengen belajar komputer, itu urusan dunia, harus belajar. Tapi secara keseluruhan bahwa belajar dunia sama akhirat itu wajib, itu tuntunannya ada, itu hukumnya wajib gitu lah. Maka yuk kita semangat belajar. Semangat belajar diawali oleh pimpinannya nular ke bawah. Jadi gitu, ye. Cukup ye. Nah, kalau tadi itulah butuhnya kita melatih terus membaca. Ye. Semakin bersih hati kita, semakin luas wawasan ilmu kita. Berarti kita harus membersihkan hati, harus meluaskan pikiran dengan banyak membaca, membersihkan hati dengan banyak berzikir dan sebagainya, istighfar dan sebagainya. Itu menambah, itu satu resepnya. Jadi dua. Yang kedua, kita harus lebih care untuk bermaslahah, untuk rahmatal lil alamin. Berarti empati kita lah yang harus kita kedepankan. Nek bojo gitu, biasanya nek bojo itu tak gawe ngene kok entek. Diwahi susu, istri saya itu kalau dikasih susu wis gak diunjuk, memang gak hobi mimik susu. Yeah. Tapi dikasih yang namanya tahu isi tuku 10 ya entek gitu, berarti seneng gitu lah. Empati itu kita mencoba janjane piye. Insya Allah sitik-sitik gitu. Cobalah di tes case aja. Bojoku tak kasih apa bakso itu seneng gak, ternyata lab entek gitu lah. Dikasih apa sirup janur kuning apa? Kunir kayak gitu ternyata dia sak gelas entek ngono tuan tanduk lagi, berarti seneng gitu loh ya. Jadi gitu. Sebaliknya kalau tak kasih opo sambel kok dia emoh ya, berarti dia nggak cocok itu. Nah, itu artinya melatih empati. Sama juga orang, ini ada tekniknya tersendiri ya, ada teknik tersendiri. Nanti masuk ke ranah teknik yang bagaimana kita membaca dalam pengertian transaksional, ada ilmunya tersendiri itu, ya. Jadi kita lihat, wong ijek ketoke nyekutut apa itu berarti dibaliknya itu berarti seneni bojo atau perang mbek bojo gitu. Dia coba panas-panasi malahan kayak gitu ya. Contoh gitu. Oke? Cukup ya? Nanti bisa di darat lain. Monggo silakan. Cukup sekarang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harap tenang dulu ya. Alhamdulillah, 1 jam sudah terlewati. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita ambil pada sore hari ini itu benar-benar bisa kita amalkan agar kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca itu adalah aktivitas yang sederhana, akan tetapi dampaknya amatlah luar biasa. Salah membaca bisa salah makna. Benar membaca, banyak ilmu yang bisa ditimba. Membacalah, karena itu adalah perintah Allah untuk hambanya. Terima kasih sudah mengikuti kajian manajemen Islam dari awal sampai akhir. Ikuti terus kajian manajemen Islam bersama Ustadz Juli Murtado hanya di Lingkar TV. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.